Apa kabar hari ini anak-anak sekalian? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan akan dipimpin atau disiapkan oleh kedua kali kita. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian, kita sudah membaca doa dan membaca isi Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita baca Al-Quran, Allah buka hati kita, Allah terangkan hati kita untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum masuk pembelajaran, di sini kita akan melakukan speaking sebentar. Bisa? Bisa. Oke, sebentar ya. Bisa, ada sebelumnya lagi. Nah, sudah tahu ini? Belum? Belum pernah ya? Oke, jadi nanti kalau Bapak sebutkan apel, kalian harus menggerakkan duduk di tempat. Kalau Bapak bilang pisang, kalian tertawa. Kalau Bapak bilang anggur, kalian diam. Kalau Bapak bilang jeruk, kalian lari di tempat. Bisa kan? Bisa. Larinya berdiri ya, dari tempat itu aja. Nggak usah lari apa tadi, lari sedikit aja. Oke, bisa kita mulai? Bisa kita mulai? Oke. Anggur, pisang, jeruk, berdiri. Kalau Bapak bilang jeruk, berdiri terus lari di tempat. Agak di apa sedikit, agak sedikit meja. Nanti dia akan lagi. Bisa? Bisa. Oke, kita lanjut. Anggur. Nanti kalau ada yang tidak sama, berarti dia tidak fokus. Nah, nanti ketahuan siapa yang tidak fokus, siapa yang fokus. Oke. Duduk di apel. Pisang. Jeruk. Anggur. Pisang. Apel. Anggur. Apel. Anggur. Apel. Berarti semua nggak fokus.
atau enggak? Tidak. Jadi harus semangat ya. Sudah jajan tadi kan? Belum? Ada yang puasa hari ini? Tidak ada. Puasa? Betul. Puasa bagus. Hari ini hari apa? Hari Rabu. Apa? Puasa Kamis. Jadi puasa itu selain dari Senin sama Kamis, ada juga puasa dilakukan Senin atau Kamis. Ada puasa dilakukan bisa setiap hari. Nah, maksudnya seperti itu. Puasa apa Pak? Puasa hajat. Nah, puasa atau puasa nazar. Nah, itu boleh dilakukan hari apa saja. Kalau puasa sunat Senin Kamis berarti dilakukan pada hari Senin dan Kamis. Oke. Baik, pembelajaran kita sampai mana kemarin? Coba buka bukunya halaman berapa? Nah, kemarin sudah dijelaskan sedikit mengenai keilmuan pada dinasti Abbasiyah. Nah, ada beberapa tokoh keilmuan pada masa dinasti Abbasiyah yang sudah dijelaskan kemarin. Pada bidang apa kemarin? Ya, ada bidang kedokteran, ada bidang filsafat, apalagi di situ ada di bidang ilmu kimia, astronomi, dan lain-lain. Nah, kemarin sudah Bapak jelaskan tentang ilmuwan pada bidang kedokteran. Nah, siapa saja tokoh pada bidang kedokteran pada dinasti Abbasiyah? Yang pertama ada Ali bin Robban At-Tabari. Nah, semalam sudah dijelaskan. Yang pertama itu Ali bin Robban At-Tabari. Siapa nama lengkapnya? Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Walid At-Tabari. Nah, itu nama lengkap daripada Ali bin Robban At-Tabari. Nah, kemudian apa saja karya-karya beliau? Apa saja karya-karya Ali Robban At-Tabari ini yang sudah dijelaskan di buku itu? Nah, ada Bapak sudah baca bukunya? Belum? Malam tadi atau sebelum pergi ke sekolah ada yang buka buku? Ada dibuka aja tapi tidak dibaca. Sayang sekali. Diibaratkan makanan di situ. Ada makanan tidak dimakan. Jadi sayang kan? Nah, jadi kalau bisa supaya pembelajaran kita hari ini atau pembelajaran besok, maka dibuka bukunya supaya apa? Supaya tahu apa-apa saja yang akan kita pelajari pada hari besoknya. Nah, seperti itu ya. Jadi kedepannya sebelum pergi ke sekolah atau malamnya dibuka buku dan dibaca, walaupun satu baris. Nah, supaya apa? Supaya mengerti apa yang disampaikan pada hari sekolah nanti. Nah, jadi kalau buka buku itu atau di rumah itu belajarnya, pernah belajar di rumah kan? Pernah. Belajarnya membaca atau gimana? Membaca juga. Atau ada PR aja baru belajar? Iya. Jadi jangan seperti itu lagi ya. Ada PR, siapkan apa yang dipelajari besok, dipelajari di rumah atau dipelajari pada malam hari. Oke. Apalagi ilmuwan bidang kedokteran pada dinasti Abbasiyah selain Ali bin Robban At-Tabari? Ibnu Sina. Siapa nama lengkapnya? Abu Ali Husain bin Abdullah bin Sina. Nah,
itu termasuk ilmuwan kedokteran pada dinasti Abbasiyah. Dan Ibnu Sina ini bukan hanya ahli di bidang kedokteran saja, banyak pengetahuan beliau mengenai keilmuan lainnya seperti filsafat Islam. Nah, Ibnu Sina ini termasuk seorang ilmuwan pada bidang filsafat juga. Nah, kemudian apalagi di situ selain Ibnu Sina, Ar-Razi. Siapa nama lengkap Ar-Razi? Ada di situ kan? Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Nah, Ar-Razi ini termasuk ilmuwan di bidang kedokteran atau bidang kesehatan, bisa juga dikatakan, karena dokter itu tujuannya untuk menyembuhkan orang yang sakit. Nah, ya, jadi dia belajar itu bukan hanya tentang ini saja atau tentang sejarah saja, beliau belajar tentang keilmuan lainnya. Nah, jadi wawasannya luas, jadi keilmuannya semakin banyak, jadi dia dikatakan seorang pemikir yang luas. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai ilmuwan filsafat Islam. Contohnya siapa namanya? Yersi. Dia belajar mengenai contohnya fikih. Yersi belajar fikih. Nah, Yersi ini sangat banyak mengetahui keilmuan tentang fikih. Nah, baik itu tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, dan banyak pengetahuan tentang fikih. Nah, fikih itu artinya pemahaman. Nah, Yersi ini sangat pakar, sangat ahli di bidang fikih. Siapa saja yang bertanya mengenai fikih kepada Yersi tahu. Nah, apapun itu tentang pembahasan fikih, Yersi tahu jawabannya. Nah, maka itu yang dikatakan seorang ilmuwan. Apa tadi arti keilmuannya? Seseorang yang ahli pada bidang suatu keilmuan atau suatu ilmu. Nah, jadi ilmuwan itu orang yang ahli di bidang suatu ilmu. Nah, ahli itu dia menguasai tentang ilmu tersebut. Nah, apa-apa yang menyangkut mengenai suatu keilmuan tersebut, baik itu ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, dan lain-lainnya, maka itu dikatakan ilmuwan. Nah, kemudian filsafat. Nah, anak-anak sekalian sudah mendengar perkataan filsafat ini? Belum dengar? Baru didengar. Nah, jadi filsafat ini artinya ilmu yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan dasar dan umum mengenai berbagai masalah yang terjadi. Nah, intinya filsafat ini mengajak kita berpikir. Nah, itulah yang dikatakan filsafat.
Mempelajari filsafat ilmu yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan dasar dan umum mengenai masalah yang terjadi. Contohnya apa, Pak? Contohnya mengajak kita berpikir itu ada padi kan, ada beras. Nah, nasilah dulu nasi itu berasal dari mana? Dari padi. Padi itu berasalnya dari mana? Apa? Dari bibit. Nah, semakin banyak pertanyaan-pertanyaan dari suatu padi atau lainnya, nah itu kan mengajak kita berpikir kan. Nah, padi itu berasal, nasi itu berasal dari mana, padi itu berasal dari mana, dan lain-lainnya. Nah, itu yang dikatakan dengan filsafat. Kemudian apalagi? Satu lagi apa kalimatnya? Islam. Nah, pasti sudah bosan sekali atau sudah sering didengar dengan kalimat Islam. Apa itu Islam? Agama siapa? Agama kita. Nah, Islam itu merupakan agama Allah. Agama yang Allah ridhoi. Nah, banyak agama-agama lain tetapi tidak Allah ridhoi. Oke, anak bapak sekalian, bahwasannya pembelajaran kita pada hari ini dapat kita simpulkan bahwasannya para tokoh ilmuwan filsafat Islam yang kita jelaskan pada hari ini dapat kita simpulkan bahwasannya yang pertama Al-Kindi, yang kedua Al-Ghazali, yang ketiga Ibnu Mastawawi. Nah, Pak, apakah tiga saja ilmuwan filsafat Islam? Ada banyak lagi yang kita bahas pada hari ini, tiga ilmuwan filsafat dan filsafat Islam. Nah, mungkin itu yang dapat disampaikan pada hari ini. Besok kita masuk pembelajaran lainnya mengenai ilmuwan pada bidang astronomi dan kimia. Minggu depan maksudnya. Oke, mungkin sekian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga ilmunya dapat kita apa? Semoga kita dapatkan dan kita ajarkan kepada orang lain. Nah, mungkin sekian. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.